Selamat siang, saya Rizka Feroza dan saya akan mempresentasikan penelitian Scoping Review tentang hubungan antara perubahan iklim dengan kejadian stunting pada anak-anak. Penelitian ini sangat relevan mengingat meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrim akibat perubahan iklim yang berdampak signifikan pada kesehatan manusia, terutama anak-anak. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak pada kesehatan manusia, termasuk gangguan pada sistem pertanian dan ketersediaan pangan. Tidak hanya itu, perubahan iklim juga dapat meningkatkan potensi terjadinya bencana alam yang dapat membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses terhadap air bersih dan sulit untuk mendapatkan sanitasi yang layak, sehingga berujung pada penurunan derajat kesehatan masyarakat, penurunan terhadap status gizi masyarakat, yang dapat salah satunya adalah menyebabkan terjadinya stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan kronis akibat kekurangan gizi sejak janin atau awal kehidupan, menjadi indikator status gizi yang buruk. Studi yang pernah dilakukan di Bangladesh menghasilkan peningkatan kelembapan dan curah hujan terkait dengan stunting, serta studi yang pernah dilakukan di India juga menyatakan bahwa anomali cuaca seperti banjir meningkatkan resiko malnutrisi. Nah, efek jangka panjang dari adanya peningkatan stunting akibat adanya perubahan iklim ini adalah berpotensi menurunkan kemampuan kognitif dan produktivitas, di mana hal ini dapat meningkatkan kemiskinan antar generasi, sehingga diperlukan kebijakan untuk memahami hubungan ini, sehingga dapat dirancang kebijakan mitigasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis hubungan antara perubahan iklim dan kejadian stunting di negara berkembang, yang kedua mengidentifikasi variabel iklim seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan yang berpengaruh pada stunting, yang ketiga menganalisis dampak sosioekonomi terhadap ketahanan keluarga, yang keempat mengeksplorasi perbedaan dampak perubahan iklim antara daerah pedesaan, perkotaan, dan kelompok sosioekonomi, yang kelima menyusun rekomendasi kebijakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan anak. Penelitian ini penting karena beberapa alasan. Krisis pangan dan ketahanan nutrisi semakin diperburuk oleh perubahan iklim yang berdampak pada stunting. Secara sosial, ekonomi, stunting berpengaruh pada kemampuan kognitif dan produktivitas anak di masa depan. Ketidaksetaraan sosial memperbesar risiko stunting, dan kebijakan adaptasi iklim yang efektif sangat mendesak untuk diimplementasikan guna melindungi kesehatan masyarakat. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode Scoping Review dengan mengikuti panduan Prisma SCR. Kami mengidentifikasi studi yang relevan melalui Google Scholar dan Scopus. Kemudian menggunakan software seperti Publish or Veris dan Ryan.ie untuk membantu dalam proses seleksi. Kami mengikuti kerangka Arske dan O'Malley yang melibatkan 5 tahapan mulai dari identifikasi hingga pelaporan hasil. Kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian ini adalah yang pertama kriteria inklusi, studi yang diterbitkan antara tahun 2000 sampai dengan 2023, populasi anak-anak di bawah usia 5 tahun, artikel dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang kedua, studi yang secara eksplisit membahas hubungan perubahan iklim dengan stunting pada anak-anak. Yang ketiga, studi dengan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Dan yang keempat adalah artikel review atau laporan dari lembaga penelitian yang diakui dilakukan di negara-negara berkembang atau rentan terhadap perubahan iklim. Nah, adapun eksklusi dari penelitian ini adalah diterbitkan sebelum tahun 2000, populasi selain anak-anak di bawah usia 5 tahun, dan artikel selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang kedua, studi yang membahas malnutrisi secara umum tanpa fokus pada stunting. Yang ketiga, studi deskriptif atau ulasan naratif tanpa analisis kuantitatif dan kualitatif yang mendalam. Dan yang terakhir adalah literatur non-pre-review seperti laporan kebijakan tanpa analisis data, tidak fokus pada negara-negara dengan kerentanan iklim.
Berikut adalah visualisasi dari proses seleksi studi dengan menggunakan diagram alur prisma. Yang pertama, tahap identifikasi. Saya menggunakan software Publish or Perish, di mana dari software tersebut yang bersumber dari Google Scholar saya mendapatkan ada 100 artikel, yang bersumber dari Scopus saya mendapatkan ada 200 artikel. Kemudian saya memasukkan 300 artikel tersebut pada ryan.ai dan melakukan pengecekan, terdapat 12 artikel yang duplikat, kemudian saya remove, hasilnya ada 288 yang masuk dalam proses penyaringan. Nah, dalam proses penyaringan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses penyaringan dengan membaca judul dan abstrak, kemudian membaca secara full text. Setelah hasil dari penyaringan ini, saya mengexclude atau meremove 282 artikel lagi karena tidak sesuai dengan kriteria inklusi, sehingga dihasilkan hanya 6 artikel yang sesuai atau masuk kriteria inklusi dari penelitian ini. Hasil dari penelitian scoping review ini adalah, untuk artikel yang pertama, ditemukan variabel perubahan iklim terutama kelembaban tinggi dan curah hujan berkaitan dengan stunting pada anak. Metodologi yang digunakan dalam studi ini analisis regresi dan lokasinya di Bangladesh. Artikel yang kedua, banjir dan hujan hebat secara signifikan meningkatkan stunting pada anak terutama di rumah tangga berpenghasilan rendah. Metodologi yang digunakan survei rumah tangga nasional, data iklim georeferensi, lokasinya di India. Artikel yang ketiga, prevalensi stunting tinggi karena berat lahir rendah, ketidakamanan pangan, dan perubahan iklim. Metodologi yang digunakan tinjauan naratif, lokasinya di Sub-Sahara Afrika. Artikel yang keempat, kekeringan berkaitan dengan peningkatan stunting pada anak akibat penurunan ketersediaan pangan. Metodologi yang digunakan analisis data geolokasi dari 53 negara, lokasinya global. Artikel yang kelima, perubahan iklim dapat meningkatkan stunting pada anak melalui dampaknya terhadap pendapatan dan harga pangan, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. Metodologi yang digunakan model global menggunakan proyeksi statistik untuk tahun 2030, lokasinya global. Dan artikel yang terakhir adalah keterlambatan musim hujan berkaitan dengan hasil kesehatan anak yang lebih buruk dan mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi sehingga menghasilkan stunting. Metodologi yang dihasilkan regresi, efek tetap, dan lokasinya di Indonesia. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti cakupan geografi yang terbatas pada wilayah tertentu, variabilitas metodologi antar studi, serta fokus yang terbatas hanya pada stunting. Selain itu, sebagian studi menggunakan data lama yang mungkin kurang relevan dengan kondisi iklim saat ini. Dari hasil penelitian ini, kami melihat beberapa implikasi penting. Penelitian lebih lanjut diperlukan di wilayah yang kurang terdokumentasi. Selain itu, intervensi berbasis pendidikan dan peningkatan ketahanan pangan lokal menjadi sangat penting. Penelitian lintas disiplin juga harus didorong untuk memahami dampak iklim terhadap kesehatan anak secara lebih komprehensif. Kesimpulan dari scoping review ini adalah perubahan iklim seperti meningkatnya banjir, kekeringan, kelembaban, dan curah hujan dapat meningkatkan risiko stunting melalui sulitnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk, serta ketidakamanan pangan dan harga pangan yang tidak stabil. Faktor sosioekonomi seperti pendidikan ibu dan status ekonomi dapat membantu memitigasi dampak perubahan iklim ini. Wilayah tropis dan daerah yang bergantung pada pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan adaptasi yang lebih baik untuk melindungi kesehatan anak-anak di masa depan. Demikian presentasi scoping review saya dengan judul hubungan dampak perubahan iklim dengan kejadian stunting. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.